Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd fa insyaallah fa insyaallah ta'ala fi hadzal yaum al-ashrun min syahri Sya'ban sanata 1446 Hijrah. Naam, insyaallah pada pagi hari ini tanggal 20 Sya'ban, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala yuballighana Ramadan wa yuwaffiqana lil a'mal as-salihah, amin. Kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir surat Al-Baqarah, yang mana kita sampai pada tafsir ayat 61. Yang disebutkan Syekh As-Sa'di rahimahullah bahwasannya ayat-ayat ini, ayat 61 dan ayat-ayat sebelumnya yang banyak sekali dari kemarin kita lewati itu 49, atau dari sebelumnya lagi ayat 40. Ini khitabnya pada Bani Israel. Bani Israel umat ini ini di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ayat ini turun, waktu nuzulil Quran. Sementara perbuatan-perbuatan yang disebutkan di ayat tersebut itu perbuatan para pendahulu mereka, bukan perbuatan mereka. Disebutkan Syekh As-Sa'di beberapa fawaid dan hikmah. Nah, salah satunya di antaranya kemarin kita telah baca bahwasanya mereka memuji diri mereka sendiri, menyucikan diri mereka sendiri. Mereka mengklaim bahwasannya mereka Bani Israel adalah umat yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad dan orang-orang yang mengikutinya. Nah, maka Allah menyebutkan bahwasannya keadaan para pendahulu mereka, salafihim, yang seharusnya itu lebih baik. Nah, yang seharusnya para pendahulu itu lebih baik daripada mereka yang datang terakhiran. Ternyata para pendahulu mereka saja seperti itu perbuatannya. Wa'id, ingatlah ketika disebutkan kekufuran, keingkaran, atau apa namanya, ihtiqar awamirihim, bagaimana mereka mengejek, merendahkan perintah-perintah Allah, tidak menghormatinya. Nah, ini yang pertama. Karena mereka, Bani Israel di zaman Nabi Muhammad, menyucikan diri mereka sendiri, menganggap mereka lebih utama daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kita baca bahwasanya di antara faedahnya, hikmahnya adalah anna ni'matullah 'alal mutaqaddimin minhum ni'matun wasilatun ilal mutaakhirin. Nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang terdahulu, para pendahulu, itu juga merupakan nikmat kepada orang-orang yang al-mutaakhirin. Nikmat terhadap ayah juga merupakan nikmat terhadap anak-anaknya. Disebutkan di ayat itu, wa'id. Nah, disebutkan dan ingatlah ketika misalnya Ataina Musal kitab, diberikan kitab kepada Nabi Musa, diberikan Al-Man wa Salwa, nah, dan sebagainya. Kemudian hikmah berikutnya kita akan baca. Nah, qala Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa minha anna al-khitaba lahum bi af'ali ghairihim mimma yadullu ala anna al-ummata al-mujtama'ata ala dinin tatakafalu wa tatasa'adu ala masalihum, hatta kana mutaqaddimuhum wa mutaakhiruhum fi waqtin wahidin, wa kana al-hadithu min ba'dihim hadithan min al-jami', lianna ma ya'maluhu ba'duhum min al-khairi ya'udu bi maslahatil jami', wa ma ya'maluhu min asy-syarri ya'udu bi dhararil jami'. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah bahwa al-khitab, pembicaraan atau yang diajak bicara,
Pembicaraan al-khitab lahum, pembicaraan kepada mereka dengan perbuatan orang lain, ghairihim, selain mereka, bukan mereka. Ini menunjukkan bahwa umat adalah ummat al-mujtama'ah. Nah, bahwa umat yang bersatu di atas agama itu saling menjamin, saling apa namanya memberi bantuan, saling tolong menolong ala masalihiha, saling menjamin, saling tolong menolong dalam kemaslahatan mereka. Hatta kana mutaqaddimuhum wa mutaakhiruhum fi waqtin wahidin. Sampai yang terdahulu dan yang mutaakhiruhum yang kemudian yang kemudian di antara mereka itu fi waqtin wahidin, seakan-akan berada dalam satu waktu, satu waktu yang sama. Dan kejadian yang menimpa dari sebagian mereka itu adalah kejadian yang menimpa bagi semuanya. Karena apa yang dilakukan? Lianna ma ya'maluhu ba'duhum minal khairi ya'udu bimaslahatil jami'. Karena apa yang dilakukan sebagian dari mereka, berupa kebaikan minal khairi, maka akan kembali manfaatnya itu kepada al-jami'. Ya'udu bimaslahatil jami'. Nah, akan kembali dengan manfaat bagi semuanya. Sebaliknya, wa ma ya'maluhu minasyarri ya'udu bidararil jami'. Dan apa yang dilakukan dari keburukan akan kembali dengan mudarat bagi semuanya. Nah, ini hikmah atau faedah yang disebutkan Syekh As-Sa'di, bahwasanya umat itu satu, saling tolong menolong, saling menjamin ala masalihihim, ketika sebagian berbuat kebaikan, maslahatnya kembali ke al-jami'. Seakan-akan orang terdahulu dan orang yang datang kemudian itu fi waqtin wahidin. Kejadiannya ketika menimpa sebagian dari mereka, maka itu kejadian yang menimpa semuanya. Ini demikian. Kemudian yang terakhir yang disebutkan Asy-Syaikh As-Sa'di, wa minha anna af'alahum aktsaruha lam yunkiruha والراضي بالمعصية شريك للعاصي إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله. Hikmah faedah berikutnya bahwasannya kebanyakan dari perbuatan-perbuatan mereka yang salah itu lam yunkiruha, tidak mereka ingkari. Perbuatan para pendahulu mereka kebanyakannya tidak diingkari oleh orang-orang Bani Israel zaman Nabi ini. Sehingga radhi bil ma'siyah syarikun lil asi. Orang yang ridho terhadap suatu kemaksiatan adalah syarikun lil asi. Dia merupakan sekutu, ikut melakukan seakan-akan maksiat tersebut. Sekutu bagi orang yang bermaksiat. Ini faedah yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di. Ila ghairi dzalika minal hikam. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah, hikam yang jamak, yang la ya'lamuha illallah, yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsir ayat 62. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, thumma qala ta'ala hakiman bainal firaqil kitabiyyah
Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala qala berfirman sebagai hakim memutuskan perkara bainal firaqil kitabiyah antara golongan-golongan ahlul kitab. Jadi ada beberapa golongan atau kelompok-kelompok ahlul kitab. Ini di ayat yang 62. Innalladzina amanu sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta melakukan kebajikan, maka falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Falahum ajruhum. Mereka pasti mendapatkan pahala dari Tuhannya. La khaufun alaihim. Dan tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Nah, ini penting kita baca tafsirnya karena kalau kita hanya sekedar melihat ayat ini saja tidak membaca tafsirnya atau bahkan tidak membaca ayat sebelumnya, setelahnya dan ayat-ayat yang lain di Al-Qur'an, maka ini bisa berbahaya. Orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, semuanya akan mendapat pahala. Yang penting beriman kepada Allah dan akhir. Nah, bahaya kita baca tafsirnya. Yang mana ternyata ayat ini berlaku pada umat mereka di masa mereka masing-masing. Di masa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, adapun sekarang sudah ada Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Sehingga harus beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak, maka tidak akan ada jaminan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, bahkan terancam dengan api neraka wal billah. Kita baca qala Syekh Sa'di rahimahullahu taala wa hadzal hikamu ala ahli kitabi atau al hukmu ala ahli kitabi khassatun. Lianna sabiin as-sahih annahum min jumlati firaqin nasara fa akhbarallahu anna al-mu'minin min hadhihi al-ummah wal yahud wan nasara wasabiin man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa saddaqu rusulahum. Kita baca fa inna lahumul fa inna lahumul ajral azima wal amna wala khaufun alaihim wala hum yahzanun wa amma man kafara minhum billahi wa rusulihi wal yawmil akhir fahuwa bididdihi hadhil hal fa alaihil khaufu wal huznu. Kata Syekh As-Sa'di, ayat ini hadzal hukmu ala ahli kitab khassah. Ayat ini khusus bagi ahli kitab. Nah, kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, hadzal hukmu ala ahli kitab khass. Lianna as-sabiin, nah as-sabiin yang dimaksud dalam ayat di sini, as-sabiin apa itu sabiin? As-sahih yang benar bahwasannya mereka adalah termasuk dari firaqin Nasara. Nah, bahwasannya mereka min jumlati firaqin Nasara, salah satu termasuk dari kelompok kaum Nasrani yang benar. Sehingga bukan diterjemahkan sebagai orang-orang musyrik, orang-orang penyembah berhala, namun satu kelompok dari An-Nasara. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini akhbarallahu annal mu'minin min hadhil ummah. Syekh Syaidi menyebutkan salah satu tafsirnya.
Nah, disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan orang-orang mukmin dari umat ini wal Yahud wan Nasara, Yahudi, Nasrani, Sabiin, orang-orang Sabi, kelompok dari Nasara. Mereka siapa saja dari mereka yang man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta saddaku membenarkan rasul-rasul mereka, maka fa inna lahum mereka akan memperoleh ajr, namanya al-ajr al-azim. Mereka akan memperoleh pahala, ganjaran yang besar dan keamanan serta tidak tidak ada ketakutan bagi mereka. Mereka tidak wala hum yahzanun. Enam tidak pula mereka bersedih hati. Adapun yang ingkar, yang kafir dari mereka billahi wa rusulihi wal yaumil akhir kufur siapa saja di antara mereka yang kafir kepada Allah, Rasul-Rasulnya serta hari akhir, hari kiamat fahuwa biduddihi hadhil hal. Maka ia akan berada dalam sebaliknya, keadaan yang berlawanan dengan yang disebutkan ini. Nah, dia akan berada di dalam al-khawf wal haz. Nah, dia akan berada di dalam al-khawf wal huzn, kesedihan, huzn. Kemudian kata Syekh As-Sa'di was sahih anna hadzal hukmu baina hadhihi at-ta'if min haitsu hum la bin nisbati ila al-iman bi Muhammad. Fa inna hadza ikhbarun anhum qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang benar as-sahih, kalau disebutkan as-sahih itu berarti pendapat yang lain adalah khata, salah, tidak benar. Kalau disebutkan al-asah, maka yang lain al-asah yang paling benar, yang lain bisa saja benar. Namun di sini disebutkan as-sahih, sehingga pendapat ini adalah satu-satunya yang paling benar. Pendapat yang benar adalah bahwa hukum ini berlaku bainat tawaif, berlaku bagi kelompok-kelompok tersebut dari segi mereka sendiri, yakni ya kaum Yahudi, Nasara, Sabiin, ahli kitab. Fa inna hadza ikhbarun anhum qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhbarun anhum merupakan kabar menceritakan tentang mereka sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka eh, kelompok-kelompok mereka sendiri Yahudi, man amana billahi wal yaumil akhir, Shaddaqur Rusul, kemudian Nasrani juga, Sabi juga. Tidak ada kaitannya dengan bi'atsati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan kaitannya dengan iman kepada Nabi Muhammad. Ketika ada Nabi Muhammad telah diutus, maka tentu saja kelompok-kelompok ini wajib bersatu beriman kepada Nabi Muhammad. Wa anna hadza madmunu ahwalihim wa hadhihi tariqatul Qur'an idza waqa'a fi ba'd an-nufusi 'inda siyaqil ayati ba'd al-awham fala budda an tajida ma yazilu dhalikal wahma li'annahu tanzilu man ya'lamul asya'a qabla wujudiha wa man rahmatuhu wasi'at kulla syai'in. Nah, ini berita yang eh, wa anna hadza madmunu ahwalihim. Nah, berarti inilah kandungan keadaan mereka. Nah, ini berita tentang sebelum diutusnya Nabi Muhammad dan inilah kandungan keadaan mereka. Wa hadhihi tariqatul Qur'an. Ini adalah metode Al-Qur'an. Nah, demikian metode Al-Qur'an
Yaitu idza waqa'a fi ba'dhin nufusi, bahwa jika ada sesuatu dalam jiwa yang menimbulkan keraguan saat membaca ayat-ayat, fala buddha, nah maka pasti pasti akan ditemukan ma yazil dzalikal wahm, mendapatkan sesuatu, akan ditemukan sesuatu yang menghilangkan ke waham tersebut, keraguan tersebut. Nah, karena ini adalah wahyu tanzil, wahyu dari zat yang mengetahui segala sesuatu sebelum keberadaannya. Zat yang rahmatnya wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Bagaimana maksudnya? Tariqatul Quran ini, metode Al-Quran, bahwa jika ada sesuatu yang menimbulkan jiwa, yaitu wadzalika wallahu a'lam annahu lamma dzakara bani Israil wa dhammahum wa dzakara ma'asiyahum wa qaba'ihuhum wa qaba'ihahum rubbama waqa'a fi ba'dhin nufus annahum kulluhum yashmaluhumudz dzam. Nah, ya ini maksudnya metode Al-Quran, jika ada sesuatu dalam jiwa yang menimbulkan keraguan saat membaca ayat-ayatnya, maka pasti akan ada yang menghilangkan keraguan tersebut. Ayat-ayat yang menghilangkan keraguan tersebut. Yaitu kata Syekh Asy-Sa'di wa dzalika wallahu a'lam, karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Bani Israel serta menyebutkan atau dzammahum, mencela mereka, menyebutkan kemaksiatan-kemaksiatan mereka, bagaimana mereka membangkang waqabaihahum, menyebutkan keburukan-keburukan mereka, mungkin saja waqa'a fi ba'dhin nufusi annahum kulluhum yashmaluhumudzam. Nah, mungkin saja ada fi ba'dhin nufus, di sebagian manusia, bagian jiwa, ketika membaca ayat-ayat yang ini tentang keburukan Bani Israel, mungkin saja mereka mengira bahwasannya kulluhum, semua, seluruh Bani Israel itu eh yashmaluhumudzam, celaannya mencakup mereka semua, tidak terkecuali. Padahal nah, hanya sebagian dari kelompok Bani Israel saja. Ini mereka-mereka yang bermaksiat, tidak seluruhnya. Fa'aradal bari ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan man lam yulhiqhu adzammu minhum biwasfihi. Maka Allah ingin menjelaskan siapa di antara mereka yang tidak terkena celaan itu dengan menyebutkan sifatnya. Demikian tafsir dari ayat yang sangat penting ini, ayat 62, yang berkaitan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tidak seluruh Bani Israel itu buruk. Namun ada yang sebagaimana sifatnya di sini, man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihah, kata Syekh Sa'di, saddaqu rusulahum, maka ini mendapatkan pahala surga, wala khauf wala hum yahzanun. Nah, hingga tidak semua Bani Israel. Demikian tafsir ayat ke-62 ini yang berkaitan dengan Bani Israel, bukan untuk zaman ini namun qabla bi'tsati Muhammad. Nah, sehingga kalau ada orang yang berdalil dengan ayat ini bahwa dasarnya seluruh umat itu sama, orang Yahudi masuk surga, orang Nasrani masa sekarang masuk surga, orang-orang Sabiin, musyrikin, ada yang menerjemahkan orang-orang musyrikin zaman sekarang masuk surga, semuanya masuk surga, maka itu tafsir yang khata, ghairu sahih, yang tidak benar, yang salah. Nah, kurang lebih Allah alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, melindungi kita dari berbagai penyimpangan dan kesalahan. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi, walhamdulillah.